tema firman Tuhan yaitu doa yang menggerakkan. Doa siapa yang menggerakkan itu? Tidak lain yaitu doa Ezra. Sebab itu mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Ezra pasal 9 ayat 3 mulai. Ketika aku mendengar, aku di sini adalah Ezra. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun, ayat 4. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Ayat 5. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan ayat selanjutnya adalah doa daripada Ezra. Kita langsung loncat pasal 10 ayat yang pertama. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana satu doa itu, saudara-saudara, bisa menggerakkan satu bangsa untuk bertobat. Betapa luar biasanya kuasa daripada doa itu, saudara-saudara. Jadi kalau Petrus berkhotbah, satu kali berkhotbah dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Tapi kalau Ezra, dia tidak berkhotbah. Tapi ketika dia berdoa, satu kali dia berdoa, seluruh bangsa Israel bertobat, saudara-saudara. Makanya dikatakan ada satu komentator Alkitab, dia berkata, prayer may preach. Artinya doa itu bisa berbicara, bisa berkhotbah. Ezra dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan ketika dia berdoa, dia menarik seluruh bangsa, orang-orang buangan, untuk datang dan ikut berdoa, bertobat kembali kepada Tuhan. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, kita harus mengerti dulu latar belakang dari kisah ini. Sebab tadi disebutkan dikatakan orang-orang buangan. Kisah ini, kisah di dalam kitab Ezra, Nehemia, Ester, 3 surat ini adalah kisah yang terjadi pasca pembuangan. Jadi sesudah pembuangan. Kita tahu bersama bahwa karena bangsa Yahudi, kerajaan Yehuda, mereka berdosa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan Babel untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Hampir 2 generasi. Tetapi karena Allah itu setia, sesudah 70 tahun persis, kemudian Allah mulai menggenapi janjinya. Lewat Raja Darius, Raja Persia. Karena Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Jadi Persia sekarang yang berkuasa. Raja Koresi dia digerakkan Tuhan. Lalu dia mulai menggenapkan firman Tuhan. Bangsa ini dipulangkan, saudara. Gelombang demi gelombang. Dan ada 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Dan mereka pulang dengan satu tujuan utama. Yaitu membangun kembali bait Allah Salomo. Yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Itu gelombang pertama. Ceritanya ada di dalam kitab Ezra mulai pasal 1 sampai pasal 6. Ini gelombang pertama. Gelombang kedua dipimpin oleh Ezra. Ini yang kita nanti akan bahas. Ezra ini juga yang menulis kitab Ezra. Nah itu terdapat di dalam kitab Ezra mulai pasal 7, 8, 9, 10. Dan gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Nah itu yang saudara baca nanti di kitab Nehemia. Nehemia ini tugasnya yang paling utama yaitu membangun kembali tembok atau benteng kota Yerusalem.
Kalau dulu kota itu mesti ada bentengnya. Nah itu yang dibangun kembali oleh Nehemia. Kisah yang kita baca tadi itu terjadi pada zaman gelombang kedua. Waktu Ezra pulang. Nah siapakah Ezra? Ezra ini dia bukan seorang politikus, bukan pemimpin seperti Serubabel, bukan. Juga bukan pejabat istana seperti Nehemia. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Ezra ini adalah seorang imam. Ya kalau sekarang pilih gampangnya, seorang hamba Tuhan. Dia adalah keturunan ke-16 dari imam besar Harun. Dan dia bukan sekedar imam biasa, tapi dia seorang yang ahli dalam Alkitab. Ahli dalam Taurat Musa. Mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli, mahir dalam masalah Alkitab. Nah saudara kita lihat bagaimana Tuhan itu memakai orang dengan keadaan dalam situasi berbeda, dia memakai orang yang berbeda. Di sini Tuhan memakai Ezra, seorang imam, untuk memimpin gelombang kedua pulang kembali ke Israel, ke kota Yerusalem khususnya. Nah, apa tugas daripada Ezra? Itu bisa kita baca di dalam pasal yang ke-7, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Tapi saya tidak bacakan semua, saya ringkaskan untuk saudara. Ada 3 tugas utama dari Ezra. Yang pertama, tugas Ezra yaitu dia membenahi ibadah di bait Allah yang sudah didirikan oleh Serubabel. Dan anehnya saudara-saudara yang nyuruh itu Raja Artasasta. Saya tadi sempat baca lagi, saya renungkan lagi. Tuhan itu luar biasa kadang-kadang. Bukan anak Tuhan, tapi Raja kafir yang menyuruh Ezra untuk pulang, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan raja ini memberikan persembahan-persembahan. Jadi tugas pertamanya dia mempersembahkan korban di bait Allah. Dia membenahi ibadah di bait Allah. Tugas yang kedua yaitu Ezra harus mengajar firman Tuhan terutama kepada pemimpin-pemimpin umat. Kalau ini sudah kerjaannya karena dia seorang ahli Taurat. Dan tugas yang ketiga dia mengawasi pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan firman Tuhan itu. Nah ini ringkasnya. Saudara-saudara bisa kita baca coba sebentar dalam Ezra pasal 7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah ini tugas Ezra, saudara-saudara. Ezra diutus oleh Raja Persia waktu itu supaya Ezra pulang kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan yaitu menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata to beautify, memperindah. Dalam bahasa aslinya dipakai kata membuat bersinar kembali atau membuat berkilau-kilauan kembali. Itu bahasa asli yang dipakai di sini. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara, ibadah di rumah Tuhan itu sudah mulai pudar. Karena sejak rumah itu didirikan oleh Serubabel sampai Ezra pulang, itu kurang lebih antara 50-60 tahun sudah berlalu. Setelah lewat 50-60 tahun, rupanya semangat ibadah, semangat melayani Tuhan, keadaan ibadah, keadaan umat itu mulai pudar, mulai luntur. Bisa terjadi, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan mulai merosot, rohani kita mulai merosot, keadaan mulai merosot kembali. Sudah tidak lagi bersinar, tidak lagi semarak, tidak lagi berkilauan. Nah itulah sebabnya Allah kirimkan Ezra untuk membuat rumah Tuhan ini bersinar kembali. Allah adalah Allah yang memberi pertolongan. Ezra artinya adalah pertolongan. Nah saudara-saudara, itulah tugas Ezra. Dia dikirim, dia mempunyai satu misi. Bukan misi untuk membangun fisik, tetapi membangun rohani umat. Dia dikirim untuk membuat umat kembali menyala-nyala melayani Tuhan. Untuk kembali bersemangat melayani Tuhan. Untuk kembali hidup dalam ibadah mereka. Saudara, ibadah kita harus hidup. Kalau ibadah kita tidak menyala-nyala, tidak ada artinya semuanya ini. Ayo kita nyalakan kembali. Mungkin kita sudah mulai pudar. Kita harus menyala-nyala. Harus berkilau. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu Ezra di akhir zaman. Roh Kudus adalah penolong kita. Sekarang kita akan lihat satu hal yang sangat menarik. Tentang pribadi Ezra sendiri. Apa yang Ezra bawa pada waktu dia pulang. Dia tidak membawa yang lain meskipun dia membawa bekal. Dia diberi bekal emas dan perak.
dia diberi bekal segala sesuatu, diberi surat oleh raja, dia punya wewenang, dia punya segala sesuatu. Tapi itu tidak ada artinya. Ada satu bekal yang dia bawa. Mari kita baca itu di dalam pasal 7 ayat 10. Inilah bekal yang harus kita miliki, saudara. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah tekad yang dibawa oleh Esra. Dia bertekad, satu, meneliti firman. Padahal dia seorang yang ahli firman, tapi dia tetap cinta kepada firman. Saudara-saudara. Cinta firman. Yang kedua, yaitu melakukan, saudara-saudara. Banyak orang tahu banyak tentang firman, tetapi belum tentu sudah melakukan. Esra dia bertekad meneliti, melakukan, baru dia mengajar. Kalau saya renung-renungkan, Esra ini adalah seorang yang cinta kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memakai Esra. Mengapa tidak orang lain? Mengapa kok Esra? Karena Esra ini cinta kepada firman. Dia bukan sekedar belajar firman, dia bukan sekedar ahli, tapi dia memang punya hati yang cinta kepada firman Tuhan. Banyak orang sekarang pinter firman, saudara. Sekolah tinggi, tapi makin tinggi, makin jauh dari firman. Saya membaca pengalaman daripada John Sung, saudara. John Sung sebelum dia pulang ke EEC waktu itu, sebelum dia dipakai Tuhan luar biasa, dia sempat masuk ke sekolah teologi. Tapi dia berkata apa, saudara? Ketika dia belajar teologi, dia pikir di situ dia bisa mendapatkan kebenaran. Tapi dikatakan semakin dia belajar, dia semakin jauh dari firman. Semakin dia belajar, dia semakin jauh. Semakin dia belajar, semakin jauh. Semakin dia tidak percaya kepada firman. Sampai satu kali di dalam sekolah teologi itu dia bertobat. Tuhan melawat dia. Lalu dia mulai memberitakan Injil kepada teman-temannya, mahasiswa teologi, saudara-saudara. Kepada dosen-dosennya. Dia beritakan Injil, kebenaran yang sejati. Saking dia semangatnya, akhirnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Saudara. Yang memasukkan itu adalah kepala sekolah teologi itu sendiri. Tapi dia bisa diberi penglihatan oleh Tuhan. Sebelum dia masuk sekolah, 2 kali dia membaca satu tulisan, rest, istirahat. Dia bingung, kenapa ya? Begitu dia sampai di pintu gerbang sekolahnya, dia mau masuk, stop, kamu tidak boleh masuk. Saat itu juga dia ditangkap, dimasukkan rumah sakit jiwa. Dia tidak membawa apa-apa, dia cuma membawa sebuah Alkitab yang baru dia beli. 193 hari dia ditaruh di rumah sakit jiwa, saudara-saudara. Dan 193 hari itu dia baca Alkitab karena tidak ada lainnya. Dia cuma membawa Alkitab, dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 40 kali dia baca. Disitulah Tuhan pakai dia luar biasa. Saudara-saudara, Esra adalah seorang yang cinta kepada firman Tuhan. Saudara, kita tidak akan bisa dipakai Tuhan lebih kalau kita tidak punya hati yang cinta kepada firman. Tuhan tidak bisa menyatakan lebih jauh lagi kalau hati kita tidak cinta kepada firman. Sebab itu kita harus bertobat. Mari kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang cinta kepada firman Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, hanya satu jalan, kita harus mempunyai hati yang cinta kepada firman. Tuhan tidak akan memakai orang yang tidak cinta kepada firman-Nya untuk melakukan pekerjaannya. Esra ini seorang yang cinta kepada firman. Dia adalah pelaku firman. Dia bukan cuma mengerti, bukan cuma belajar, bukan cuma pinter masalah firman. Tapi yang paling utama, dia adalah melakukan firman itu. Itulah sebabnya ketika dia mendengar tentang keadaan bangsanya. Dia mendengar tentang dosa-dosa bangsanya. Dia mendengar problema yang terjadi saat itu. Yaitu mereka bercampur, kawin-mengawin dengan orang-orang kafir. Maka Esra dia jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Itu yang kita tadi baca. Dia mengoyakkan pakaiannya. Dia mencabut rambutnya, dia mencabut janggutnya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan firman Tuhan yang bekerja, tidak mungkin Esra akan mempunyai respon yang demikian. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya masih ingat juga Nehemia. Ketika Nehemia mendengar tentang keadaan kota Yerusalem, Nehemia juga berkabung, berdoa, berpuasa.
Seringkali kita mendengar banyak hal. Seringkali kita mendengar keadaan-keadaan yang terjadi, dosa-dosa yang terjadi, keadaan gereja Tuhan. Tetapi kita tidak tersentuh dengan hati kita. Kita anggap biasa itu. Tapi Ezra tidak. Dia benar-benar berkabung. Itulah sebabnya kita lihat ada sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ezra ini, melalui Ezra. Di dalam pasal 10 tadi dikatakan ketika dia berdoa, dia menangis, dia menyembah Tuhan, dia jatuh di kaki Tuhan, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Maka semua bangsa itu pun dengan gemetar mereka datang mengelilingi Ezra. Mereka satu persatu datang ikut menangis. Mereka ikut berdoa, bertobat kepada Tuhan. Tidak peduli laki-laki, perempuan, bahkan dikatakan anak-anak pun. Nyata anak-anak pun ngerti. Inilah kuasa daripada doa. Doa itu berkuasa kalau hidup kita benar. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman. Kalau kita cinta kepada firman. Kalau kita melakukan firman. Maka doa kita berkuasa. Tidak perlu berkhotbah. Berdoa saja orang bisa bertobat. Inilah Ezra. Mestinya secara logika, dia ahli Taurat, dia ahli Alkitab. Mestinya Tuhan pakai dia dengan khotbah, bukan? Dia berkhotbah luar biasa, orang bertobat. Nah itu kira-kira demikian. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pakai cara itu. Justru melewati doa Ezra. Orang itu bertobat, meresponi. Mereka datang, mereka merendahkan diri bersama-sama Ezra. Terjadilah pertobatan yang besar. Terjadilah reformasi yang besar. Saya akan melihat 3 unsur di dalam doa Ezra ini yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Yaitu pertama, saya lihat dia berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu keluar dari dalam hatinya karena ada beban. Ketika ada beban, ketika ada satu pergumulan, maka doa kita itu bisa keluar dari dasar hati kita. Spontan itu, kesungguhan. Dia berdoa, dia berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan cuma lip service, bukan sekedar untuk dilihat orang, tapi kita benar-benar berdoa dari dasar hati kita. Berteriak, berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar. Dan itu menjamah hati orang yang mendengar. Yang kedua, dia berdoa itu dengan kerendahan hati. Walaupun dia pemimpin, walaupun dia sendiri adalah orang yang, saya yakin dia orang yang sangat rohani, tapi ketika dia berdoa, dia tidak berdoa di atas bangsa itu, tapi dia setara dengan mereka. Bahkan dia merendahkan diri, dia tidak menjaga gengsinya. Seringkali ini yang menjadi penghalang besar, gengsi. Banyak orang ketika mereka mencari Roh Kudus tidak mendapat karena apa? Mereka gengsi. Lihat orang, waduh kok nangis-nangis, aduh kok gini, aku nek gini apa? Ezra tidak, dia merendahkan diri. Bayangkan seorang pemimpin, dia berlutut dengan pakaian yang terkoyak-koyak, jubah yang terkoyak. Itu adalah lambang dari hatinya yang hancur. Dan unsur ketiga, pertobatan. Dia bertobat. Dan yang aneh, kalau saudara baca tadi ayat-ayat tentang doanya, mulai pasal 9 ayat yang ke-6, dia selalu berkata kami melakukan dosa. Padahal yang berdosa itu adalah bangsa buangan itu yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dia kan baru saja datang, tidak lama. Dan dia belum melakukan apa-apa. Tapi ketika dia berdoa minta ampun kepada Tuhan, dia tidak berkata ampuni bangsa ini, tidak. Tapi dia berkata Tuhan ampuni kami. Ini saya yang tidak mengerti. Kalau saya ingat kepada Daniel juga gitu. Waktu Daniel berdoa untuk pemulihan bangsanya, dia juga berdoa kami sudah berdosa. Selalu dia mengatakan kami. Nah ini perlu, terutama pendoa-pendoa syafaat. Beban itu seolah-olah mencengkeram Ezra. Sehingga meskipun dia tidak terlibat di dalam dosa bangsanya, dia tetap mengakui dia sebagai bagian dari hal itu. Dan doa ini sangat efektif, saudara-saudara. Ketika kita mendoakan orang lain, kita menyatukan diri kita dengan orang itu. Seolah-olah kita adalah bagian, maka itu akan sangat efektif. 3 hal inilah yang menggerakkan bangsa itu untuk sama-sama mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan mereka membuat satu komitmen pada waktu itu, yaitu untuk bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan kita lihat apa dampak daripada doa Ezra. Mari kita baca itu di dalam Ezra pasal 10 ayat 44. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, itu nama-nama yang ada di atasnya. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya.
Saudara, saya di sini mau beri sedikit catatan. Saudara, jangan berarti lalu, kalau gitu saya boleh menceraikan istri dan anak saya karena dia tidak bertobat. Bukan begitu, saudara-saudara ya. Ini harus kita lihat konteksnya. Ini ada latar belakangnya. Saya tidak ke sana. Tapi yang kita lihat di sini bagaimana bangsa itu mereka rela untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja. Dan kalau kita lihat, kita pikir secara logika, ini tidak mudah, saudara-saudara. Roh Kudus begitu menjamah hati mereka sampai mereka melakukan hal yang sulit. Dan saya yakin ini satu hal yang sangat sakit. Dikatakan mereka harus melepaskan, bahkan anak-anak mereka harus lepaskan itu karena mereka mau dibaharui oleh Tuhan. Pertobatan itu memang sakit. Kita harus rela memutuskan diri kita dengan ikatan-ikatan yang mungkin tadinya itu menjadi kesenangan kita. Tapi itu harus dilakukan, saudara, supaya kita bisa dipulihkan seutuhnya. Inilah yang terjadi, satu pertobatan total yang terjadi hanya karena doa Ezra. Doa yang menggerakkan hati bangsa itu. Doa yang menggerakkan mereka untuk bertobat. Dan saya yakin doa ini pula yang menggerakkan hati Allah untuk bekerja pada saat itu. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin ini bisa terjadi. Doa kita juga berkuasa. Saudara yakin? Firman Tuhan. Cari kita baca ayatnya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, mari kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena kita satu dengan yang lain banyak salah dosa. Ya, mengaku dosa itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita mengaku dosa. Kalau kita salah ya kita mohon maaf. Terutama coba kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa kita dan mengangkat kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar. Ini bukan orang lain, saudara dan saya lah. Bila dengan yakin, dalam terjemahan lain, bila dengan sungguh-sungguh kita berdoa, sangat besar kuasanya. Luar biasa. Saya yakin Tuhan mau kita mengalami kuasa doa itu, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita mengalami doa itu. Mengalami kuasa doa itu. Mari kita alami bersama. Yaitu kita mau sungguh-sungguh. Cinta kepada firman. Melakukan firman. Dan sungguh-sungguh kita berdoa. Maka saya yakin dan percaya. Tidak ada satu masalah yang Tuhan tidak bisa tolong. Apapun masalah saudara. Datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita berteriak kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita akan menerima pertolongan Tuhan yang heran. Karena dia mau menjamah kita, menjamah saudara. Haleluya.